2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang encoder dan decoder. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Mehila Sugiarto dengan NIM 2506081 sebagai moderator, dan rekan saya Rosidah dengan NIM 2506111. Saya Muhammad Aika. Saya Miti Nasri dengan NIM 2506112. Dan saya Siti Nur Halimah dengan NIM 2506094. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada materi presentasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait subtema dari binary encoder dan prioritas encoder. Yang dimana binary encoder sendiri adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi mengubah beberapa input aktif menjadi kode biner pada output. Terus, encoder juga memiliki n sebagai jumlah output dan 2 pangkat n sama dengan n sebagai jumlah input. Sebagai contoh, pada encoder 4 2 pangkat n sama dengan 2 n-nya tuh input jumlah output sama dengan 4, berarti ada 4 inputan. Terus untuk cara kerjanya, encoder akan menghasilkan kode biner sesuai input yang aktif. Tabel kebenaran. Nah, sebagai contohnya di sana D0 akan bernilai aktif dan akan menghasilkan output 00. Lalu D1 aktif akan menghasilkan output 01, begitu pula dengan D2 akan menghasilkan output 10 dan D3 akan menghasilkan output 11. Next. Di sini ada satu soal dari binary encoder yang nanti diketahui di sana ada D3 sama dengan 0, D2 sama dengan 1, D1 sama dengan 0, D0 sama dengan 0. Lalu tentukan output encodernya. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu pertama, identifikasi dulu input yang aktif. Di sini yang aktif itu ada di D2. Nah, langkah kedua yaitu lihat pada tabel kebenaran yang dimana D2 menghasilkan binernya itu 1, 0. Terus tentukan outputnya. Output Y1 sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 0. Jadi jawabannya itu Y1 Y0 sama dengan 10. Dah. Selanjutnya ada prioritas encoder yang dimana itu adalah encoder yang dapat menangani lebih dari satu input aktif dengan memberikan prioritas pada input tertinggi. Contoh di sini prioritasnya itu D3, terus D2,
prioritas yang lebih tinggi dan D0 memiliki prioritas yang paling rendah. Untuk cara kerjanya, jika beberapa input aktif bersamaan, maka hanya input dengan prioritas tertinggi yang dapat diproses. Contohnya di sini ada D3 itu sama dengan 1 dan D1 sama dengan 1. Maka outputnya akan tetap menjalankan D3 karena D3 memiliki prioritas yang tinggi. Untuk contoh soalnya di sini diketahui D3 sama dengan 0, D2 sama dengan 1, D1 sama dengan 1, D0 sama dengan 0. Nah, ditanyakan outputnya. Nah, langkah penyelesaiannya yaitu pertama identifikasi input yang aktif. Nah, di sini input yang aktif itu ada pada D2 dan D1. Maka D2 yang akan dipilih sebagai prioritas utama. Karena D2 itu lebih besar daripada D1. Selanjutnya, kode binir pada D2 yaitu 10. Jadi output yang akan dikeluarkannya yaitu Y1 dan Y0 sama dengan 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa binary encoder yaitu mengubah input aktif menjadi kode biner, sedangkan pada prioritas encoder akan mengatasi jika ada input yang aktif secara bersamaan, dan dengan cara mengatasinya itu menjalankan prioritas yang lebih tinggi yang akan diproses. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh pemateri yang lain. Untuk itu dipersilahkan langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang binary decoder dan implementasi logika. Sebelum ke implementasi logika, saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang binary. Menjelaskan terlebih dahulu tentang binary decoder. Yaitu decoder adalah rangkaian yang mengubah kode biner menjadi keluaran tertentu. Misalnya ada pada contoh decoder 2 to 4 yang dimana memiliki 2 input dan 4 output, hampir sama seperti encoder. Nah, di sini juga ada berbagai rumus yang dimana rumus tersebut yaitu dari output 2 to 4 yaitu ada yang pertama ada Y0 sama dengan A aksen, B aksen atau disebut A komplement dan B komplement. Yang kedua ada Y1 sama dengan A aksen, B. Ini yang Y2. Ini yang Y1. Yang Y2 ada A, B aksen, dan yang Y3 yaitu AB, di mana rumus ini yaitu dari output contoh decoder
2 itu 4. Ini rumusnya sebelum ke langkah-langkahnya. Nah, di sini yang dimana cara kerjanya decoder mengaktifkan satu output sesuai dengan kombinasi input. Kita langsung aja ke contoh soal. Di mana contoh soal tersebut diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 0. Yang dimana yang ditanyakannya adalah tentukan decoder. Nah, langkah pertama yaitu menggabungkan input. Menggabungkan input itu berarti menggabungkan A dan B. Jadi AB sama dengan 10. AB sama dengan 10. Lalu yang kedua membuat tabel kebenarannya. Yang kedua itu melihat tabel kebenarannya kurang lebih seperti ini. Yang ketiga yaitu mencari output yang aktif adalah, output yang aktif adalah dari tabel kebenaran ini. Output yang aktifnya adalah yang Y2. Kenapa Y2? Karena Y2 itu output yang aktif pada di Y2 karena Y2 itu memiliki nilai yang dari gabungan inputnya 2 yaitu 10. Jadi output yang aktif itu adalah Y2. Jadi Y2 sama dengan 1. Begitu mungkin. Selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi logika. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi logika. Implementasi logika adalah cara mengubah persamaan logika atau tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Decoder dapat digunakan untuk membentuk fungsi boolean tanpa banyak gerbang logika. Misalnya F fungsi AB sama dengan sigma 1 dan 2. Yang dimana fungsi F ini akan bernilai 1 pada minteran ke-1 dan minteran ke-2. Untuk gambarannya yaitu menggunakan decoder 2-4 yang dimana isinya
di ini inisial dari minterem. Minterem adalah hasil perkalian dari literal harmonic yang diambil dari nilai ini yang bernilai 1, di mana yang bernilai 1 itu adalah ada di Y1 dan Y2. Berarti jadi hasilnya F sama dengan Y1 ditambah Y2 ini. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal. Diketahui F A B sama dengan sigma yang dimana untuk mengimplementasi yang di sini akan mencari implementasi logika. Untuk langkah penyelesaiannya, tentukan yang pertama menentukan minterem. Yang dimana minteremnya itu memiliki 2, yaitu M0 dan M3. Lalu yang kedua, hubungkan output decoder. Yaitu output decodernya yaitu F sama dengan Y0 ditambah Y3. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa dilihat seperti gambar yang ada pada PPT. Untuk tabel kebenarannya dan juga gerbang logikanya ada pada PPT. Jadi jawabannya fungsi yang direlasikan dengan OR antara Y0 dan 3. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Oke, kita lanjut ke BCD to 7 segment decoder. Apa sih BCD to 7 segment decoder ini? Ia itu rangkaian logika kombinasi yang berfungsi mengubah kode BCD binari kode desimal menjadi sinyal untuk mengendalikan tampilan 7 segmen sehingga angka desimal 0 sampai 9 dapat ditampilkan. Di sini ada input ini yaitu 4 jalur. Lalu ada output di mana itu 7 jalur A sampai G. Cara kerjanya, decoder menerima angka BCD 000 sampai 1001, lalu menyalakan segmen tertentu sehingga membentuk angka 0 sampai 9. Lalu lanjut ke contoh soal. Diketahui 0101. Lalu ditentukan angka yang tampil. Yang pertama, baca kode BCD 0101. Lalu dikonversi ke desimal.
Bisa dilihat ini ada tabel konversi dari decoder untuk menyalakan segmen membentuk angka 5, yang dimana satu, 10, 11, 100, 101, membawana 101, tulisnya 110, 111, 111, terus 1000. Langsung ke penjelasan. terakhir ini daftar. Terakhir ini ada tabel konversi di mana decoder menyalakan segmen membentuk angka 5. Jadi display menampilkan angka 5. Dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, nah di sini saya akan membahas mengenai active high dan active low. Active high adalah kondisi pada rangkaian digital di mana suatu input atau output dianggap aktif ketika bernilai logika 1. Ini tuh cara baca kapan output bernilai aktif atau menyala. Nah, di sini pada active high jika outputnya bernilai 1 maka artinya menyala, dan ketika outputnya bernilai 0 maka off atau mati. Sedangkan active low adalah kondisi pada rangkaian digital di mana suatu input atau output dianggap aktif ketika bernilai logika 0, artinya kebalikan dari active high. Nah, di sini kita misalkan pada lampu. Ketika outputnya bernilai 0 maka active high pada lampu itu akan off atau mati. Active low-nya akan on atau menyala. Ketika outputnya bernilai 1 maka active high-nya itu on atau menyala, dan ketika outputnya bernilai 1 maka active low-nya itu off atau mati. Kita lanjut ke contoh soal aja biar teman-teman makin paham. Hapus dulu aja loh. Nah, di sini ada contoh soal active low.
diketahui Y2 outputnya itu 0. Di sini kita harus mencari hasil dari active flow-nya. Nah, langkah penyelesaiannya itu pertama kita ketahui dulu nih disuruhnya active flow atau active high. Soal udah dijelasin kalau disuruhnya active flow. Kemudian nilai outputnya itu 0. Outputnya 0. Untuk mempermudah kita lihat pada tabel. Ketika outputnya 0, maka active flow-nya akan bernilai on atau menyala. Maka jawabannya jalur Y2 bernilai aktif atau menyala. Sekian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita. Baik, selanjutnya kita ke bagian E. Di sini ada aplikasi reference sebagai address decoding. Apa sih address decoding? Address decoding adalah proses memilih perangkat memori berdasarkan alamat diberikan oleh CPU. Ibarat gini, ada satpam yang ingin mengantarkan paket ke rumah-rumah tertentu. Ada 4 rumah, yaitu RAM 0, RAM 1, RAM 2, RAM 3. Nah, si satpam itu memberikan alamat-alamat kepada RAM ini, yang 4 ini, seperti A1, alamat A1 ke RAM 0, A0 ke RAM 0, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti ini. Misal decoder 2 tuh 4. Nah, alamatnya alamat 00 dimasukkan ke RAM 0, alamat 1 dimasukkan ke RAM 1, dan alamat 10 dimasukkan ke RAM 2. Nah, ini jadi ini ditambahkan. Nah, seperti ini. Alamat 11 ini ditambahkan 1 tambah 1 sama dengan 11 dimasukkan ke RAM 3. Contoh soalnya seperti ini. A1 diketahui 1, A0 diketahui 0, tentukan chip yang dipilih. Langkah penyelesaiannya seperti ini. Gabungkan alamat antara A1 dan A0, A1 dan A0. Lalu lihat tabel decoding 10 ke RAM 2. Berarti ini 10 ke RAM 2. Nah, jadi jawabannya decoder mengaktifkan RAM 2. RAM 2 terpilih. Kali ini dicarinya 10. Nah, berarti ini RAM 2. Jawabannya RAM 2 yang terpilih. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi yang kelompok kami jelaskan. Encoder dan decoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang digunakan untuk melakukan konversi kode digital. Encoder mengubah beberapa input menjadi kode biner, sedangkan decoder menerjemahkan kode biner menjadi keluaran tertentu. Teknologi ini banyak diterapkan pada sistem display, pengalamatan memori, dan berbagai perangkat digital, sehingga menjadi salah satu komponen penting dalam sistem digital modern ini. Baik, sebelum ditutup nanti akan ada latihan soal yang akan dikirimkan di grup, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menjelaskan dan kekurangan dalam penjelasan atau bahasanya yang tidak mengerti. Kami masih belajar. Cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi